Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salma Kurnia Dewi dari Semanu MH Tamrin kelas 12-3. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum indikator asam basa. Tujuan saya untuk melakukan praktikum ini adalah yang pertama adalah untuk membuat indikator asam basa dari bahan alam. Yang kedua adalah untuk mengetahui sifat larutan yang diuji jika dicampurkan dengan indikator. Dan yang ketiga adalah mengamati perubahan warna larutan yang diujikan ketika dicampurkan dengan indikator. Indikator yang digunakan dalam praktikum ini adalah kembang sepatu, kunyit, dan kulit buah naga. Larutan yang diujikan adalah larutan deterjen, larutan sawo, larutan jeruk, dan larutan salak. Ada dua larutan yang digunakan sebagai acuan dari praktikum ini, yaitu larutan cuka yang dengan rumus senyawa CH3COOH dan air kapur sirih berumus senyawa CaOH2. Tahap pertama, menggunakan indikator bunga sepatu. Ketika larutan cuka ditetesi kepada indikator bunga sepatu, warnanya berubah menjadi merah cerah. Reaksi ini menunjukkan bahwa indikator kembang sepatu akan berubah warna menjadi merah cerah jika ditetesi oleh asam. Indikator kembang sepatu jika ditetesi oleh larutan kapur sirih berubah warnanya menjadi hijau tua. Reaksi ini menunjukkan bahwa jika indikator ditetesi oleh larutan basa akan berubah warna menjadi hijau tua. Dari hasil reaksi, larutan yang bersifat basa adalah deterjen dan kapur sirih, sementara larutan yang bersifat asam adalah larutan sawo, larutan salak, larutan jeruk, dan larutan cuka. Tahap kedua, indikator kunyit. Ketika indikator kunyit ditetesi oleh larutan cuka, warnanya tetap menjadi kuning. Ini berarti larutan indikator akan tetap berwarna kuning jika ditetesi oleh larutan asam. Indikator kunyit berubah warna menjadi merah gelap ketika ditetesi oleh air kapur sirih. Ini berarti larutan kunyit akan berubah warna menjadi merah gelap ketika ditetesi oleh larutan basa. Dari hasil reaksi diketahui bahwa larutan deterjen dan larutan kapur sirih bersifat basa, sementara larutan sawo, larutan jeruk, larutan salak, dan larutan cuka bersifat asam. Tahap 3, indikator kulit buah naga. Larutan indikator tetap berwarna merah muda ketika ditetesi oleh cuka. Ini berarti larutan indikator akan tetap berwarna merah muda ketika ditetesi oleh larutan asam. Larutan indikator berubah warna menjadi kuning ketika ditetesi oleh air kapur. Ini berarti larutan indikator akan berubah menjadi kuning atau hijau kecoklatan ketika ditetesi oleh larutan basa. Dari hasil reaksi, larutan yang bersifat basa adalah larutan deterjen dan air kapur. Larutan yang bersifat asam adalah larutan sawo, larutan jeruk, larutan salak, dan larutan cuka.